Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita bersama, salam sehat. Jumpa kembali di dalam program khotbah online ibadah hari Minggu 30 Agustus 2020. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama kita satu hati di dalam doa, memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan pelihara kami, dan kasih setia Tuhan tidak pernah putus di dalam hidup kami. Bapa di surga, di hari ini, sebagai umat-Mu kami akan beribadah dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah berkumpul dan berhimpun untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapa, bimbinglah kami semua dengan Roh Kudus, supaya kami mampu memahami dan mengerti serta melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Amsal pasal 3 ayat 13 hingga 20 menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun." Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki keinginan, harapan, dambaan, cita-cita untuk memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan keadaan yang terbaik. Karena itu manusia mengupayakan, manusia berusaha untuk menciptakan kehidupan yang ada di dalam harapan-harapannya. Pekerjaan dan semua usaha yang dilakukan oleh manusia menggiring kita bersama untuk masuk di dalam satu kehidupan yang dihiasi dengan kebahagiaan, keharmonisan, dan kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera di dalamnya. Oleh sebab itu, manusia mencoba untuk membangun relasi, baik relasi dengan Tuhan secara spiritualitas maupun relasi dengan sesama di dalam kehidupan, agar apa yang diharapkan, dicita-citakan, didambakan akan tercapai di dalam kebersamaan dengan sesama dan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kitab Amsal pada hari ini berbicara tentang berkat dan hikmat yang akan diperoleh, yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi dengan hikmat Allah, dan orang-orang yang selalu bersandar penuh pada kuasa Allah di dalam kehidupannya.
Dikatakan di dalam bacaan kita pada hari ini bahwa orang yang mendapat hikmat di dalam kehidupan adalah orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang masuk dalam kategori pandai. Kekasih-kekasih Tuhan, saya sudah sampaikan dan bicara soal konsep hikmat di dalam beberapa khotbah online yang saya jabarkan, saya urai bahwa hikmat adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan umat Allah. Karena dengan hikmat, maka kita dapat menempatkan, kita dapat memahami dengan tepat dan benar posisi keadaan kehidupan kita dan mengaplikasikan seluruh konsep iman kita di tengah-tengah kehadiran kita dalam hidup ini. Karena itu Amsal juga sependapat bahwa orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka memperoleh kepandaian dari hikmat itu. Dan hikmat tidak bisa hadir tanpa kita memintanya, tanpa ada relasi, tanpa ada hubungan dengan Allah di dalam kehidupan ini. Dengan membangun relasi hubungan dengan Allah secara benar dan baik, maka hikmat Allah akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan dengan hikmat itulah maka kita dapat mengimplementasikan makna kehidupan kita dalam kebersamaan dengan sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang dikatakan oleh penulis Amsal, Salomo ini, melebihi perak dan emas dalam hidup. Kita tahu emas dan perak adalah benda berharga, bernilai tinggi. Ya, tetapi dikatakan dibandingkan oleh penulis Amsal bahwa kehidupan orang berhikmat jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih bermakna, bernilai daripada emas dan perak. Sehingga apapun yang diinginkan oleh orang-orang dalam hikmat Allah, mereka akan mendapatkan, mereka akan memperoleh di dalam hidup ini. Jalannya, ayat 17 katakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia dalam hidup, segala jalannya sejahtera semata-mata. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kehidupan kita ada di dalam perkembangan teknologi yang luar biasa. Kita sudah masuk di dalam revolusi 4.0 di dalam kehidupan ini. Apa itu revolusi 4.0? Revolusi 4.0 adalah keterbukaan secara digital seluruh komponen dalam kehidupan yang menerobos sekat-sekat, menerobos apapun yang selama ini menjadi bagian yang menghalangi kehidupan manusia. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan terlebih teknologi sudah menjadi bagian yang sangat urgensi di dalam menunjang proses kehidupan manusia. Barang kecil yang ada di tangan ibu bapak dan saya, handphone itu, isinya adalah teknologi revolusi 4.0. Kita sudah dapat menembus sekat-sekat jarak, sekat-sekat waktu, sekat-sekat perbedaan di dalam kehidupan dengan orang lain. Kita ada di Indonesia, kita ada di Gianyar, kita ada di Pulau Bali, tetapi relasi yang kita bangun bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai di Afrika, bisa sampai di pelosok-pelosok yang paling dalam di benua ini. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, maka kehidupan yang dijalani di dalam perkembangan teknologi di era digitalisasi ini membutuhkan hikmat Allah supaya jati diri, karakter kekristenan kita tidak akan berubah dan akan selalu menjadi bagian yang menghiasi perkembangan-perkembangan teknologi dan
ketika kita semua ada di dalam ruang-ruang digital, di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, penulis Amsal hari ini, saudara, menuntun kita untuk ada di dalam sebuah kesadaran penuh bagaimana kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Tanpa hikmat Allah, maka kita akan tersesat. Tanpa hikmat Allah, tanpa tuntunan Allah, maka kita tidak akan didapati menjadi manusia-manusia, pribadi-pribadi yang memiliki karakter, memiliki identitas, memiliki jati diri sebagai seorang Kristen yang takut akan Tuhan, yang dapat masuk di dalam kebersamaan dengan orang lain dan menunjukkan keimanan kita yang paling baik di dalam ruang-ruang digital yang kita masuki. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, perkembangan teknologi saat ini dapat dikatakan memiliki peranan yang cukup besar di dalam mendukung, membantu kehidupan manusia. Pekerjaan, bisnis, usaha, pendidikan, bahkan pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi yang ada. Di era atau di saat-saat pandemi COVID saat ini, teknologi menjadi pilihan utama supaya relasi, komunikasi, dan juga semua aspek-aspek usaha, pekerjaan, dan bisnis dapat tetap dikerjakan dan dilakukan dimanapun kita ada. Kendati pun kita ada di rumah, kendati pun kita tidak bertemu secara konvensional, namun teknologi menjadi hal penting di dalam menunjang seluruh proses di dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia di masa-masa COVID-19 ini. Karena itulah, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, ilmu pengetahuan atau teknologi ini akan senantiasa menjadi hal yang terus berkembang, bertumbuh menjadi sesuatu yang terus dimodifikasi dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban, agar senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan manusia di dalamnya. Saya mau katakan juga satu hal penting, bahwa perkembangan teknologi atau dunia digitalisasi ini tidak hanya menguntungkan bagi kita, orang-orang yang berhikmat, untuk mempergunakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Karena antitesisnya, di balik itu ada orang-orang dan sekelompok-kelompok orang yang juga menggunakan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan-kejahatan di dalam dunia media sosial. Sebagai contoh, saudara, adanya berbagai modus, berbagai pola penipuan-penipuan yang menggunakan perkembangan teknologi atau yang menggunakan media-media sosial di dalam kehidupan yang kita jalani. Apakah itu menjanjikan hadiah, menjanjikan uang, atau dalam hal jual beli barang yang memang seringkali banyak orang terperangkap, banyak orang tertipu, banyak orang menjadi korban di balik seluruh proses-proses kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang dengan menggunakan perkembangan teknologi hari ini. Karena itulah, maka teknologi juga harus dilihat dalam perspektif untuk tidak melakukan kejahatan, atau supaya kita terhindar dari kejahatan, maka kita harus meminta hikmat Allah di balik seluruh proses yang terjadi. Jika kita tidak memiliki hikmat seperti yang dikatakan oleh Amsal hari ini, maka mungkin saja kita juga menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam dunia perkembangan teknologi hari ini. Apakah kita menyebar hoax, kita menyebar ketidakbenaran berita, kita menjadi pribadi-pribadi yang mematikan dan membunuh karakter orang yang tidak kita sukai dengan mengangkat konten-konten ataupun status-status di media sosial kita yang memang
menggiring opini orang yang membaca untuk mendiskreditkan orang lain. Nah, ini adalah bagian dari kejahatan teknologi. Karena itulah maka dibutuhkan hikmat Allah. Dibutuhkan sebuah pengertian, sebuah pengetahuan yang baik dan benar, bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Tetapi ada poin yang juga penting, saudara, yang saya mau sampaikan dalam khotbah hari ini, bahwa teknologi juga dapat menjadi berhala bagi kita. Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan, sesuatu yang diimani dapat menolong kita keluar dari masalah, kesulitan, pergumulan, kehidupan. Dan berhala-berhala itu adalah hal-hal yang memisahkan kita dalam kesadaran dengan Tuhan Allah. Saya mau bilang bahwa handphone yang kita pegang, barang kecil yang kita pegang dan kita bawa kemana-mana, dapat menjadi berhala bagi kita dalam kehidupan ini. Ketika karena handphone itu, relasi kita dengan Tuhan menjadi terhambat. Relasi kita dengan sesama menjadi hilang dan terputus. Karena kita lebih fokus kepada barang kecil yang selalu kita bawa, kita pegang kemanapun kita ada. Karena itu teknologi juga bisa menjadi hal yang dapat memisahkan kita di dalam relasi, di dalam membangun hubungan, di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam kehidupan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kembali saya mau tegaskan bahwa kita butuh hikmat Allah di tengah-tengah menjalani proses kehidupan, khususnya di dalam dunia digital, di dalam membangun spiritualitas di era digitalisasi pada kehidupan di zaman ini. Anak-anak kita, keturunan kita ke depan, 10-20 tahun ke depan, mungkin akan lebih ada di dalam sebuah proses perkembangan teknologi yang jauh lebih besar dan jauh lebih pesat daripada hari ini, daripada tahun-tahun di mana kita saat ini sudah masuk di dalam revolusi 4.0 itu. Mungkin sudah revolusi 9.0 atau 10.0, kita tidak tahu untuk beberapa tahun ke depan. Nah, karena itulah hikmat Tuhan selalu menjadi pagar, selalu menjadi koridor bagi kita untuk senantiasa menempatkan kehidupan ini atau menjalani seluruh proses kehidupan di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kehilangan arah di dalam kehidupan. Namun kita tetap dapat menunjukkan, memamerkan, memproklamirkan karakter dan jati diri seorang Kristiani yang takut Tuhan dalam pertanggungjawaban yang benar dan besar ketika kita memasuki ruang-ruang digital. Ingat saudara, satu konten, satu status yang saudara buat, itu tidak hanya dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan saudara, tapi bisa dibaca oleh seluruh umat di dunia ini. Karena itu, maka dibutuhkanlah hal-hal yang positif di dalam memposting, di dalam mengupdate status-status kita, ataupun konten-konten yang kita buat di tengah-tengah kebersamaan kita di dalam ruang-ruang digital yang kita miliki. Dan melalui firman Tuhan ini, saya berharap bahwa kita semua sebagai gereja juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, tentunya dengan senantiasa memohon dan meminta hikmat Allah di dalam kehidupan ini, supaya dengan dan melalui perkembangan teknologi, iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dipertebal, iman kita semakin dapat menunjukkan kuasa Allah di tengah-tengah kehadiran kita. Ketika gereja juga di zaman pandemi ini atau di saat-saat ini menggunakan teknologi di dalam menunjang peribadahan dan pelayanan-pelayanan bagi umat, melawat umat melalui ruang-ruang digital, ruang-ruang virtual, maka saudara, gereja juga membutuhkan hikmat Allah
untuk dapat menggunakan teknologi yang ada dengan bertanggung jawab, sehingga melalui seluruh pelayanan yang dilakukan secara virtual, secara daring, secara digital, maka gereja juga mau menunjukkan keimanannya, juga mau menunjukkan bahwa ia juga memiliki hikmat Allah di dalam menggunakan dan juga di dalam memakai teknologi di tengah-tengah panggilan dan pengutusannya. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati dan kita semua menjadi orang-orang yang berhikmat dan memiliki hikmat Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita, secara khusus ketika kita memasuki ruang-ruang digital di dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita. Amin.